Oke, halo. Hari ini saya akan ajari Anda untuk cara mengelola modal usaha dengan baik dan benar dari hasil pinjaman bank. Agar usaha Anda atau bisnis Anda tidak bangkrut, kolab di tengah jalan. Ya, ngeri banget ya. Modal belum lunas, usaha atau bisnis Anda udah bangkrut, udah kolab. Tentunya hanya di Chef Rizky Finansial, channel yang membahas tentang keuangan, investasi digital, dan tentunya support UMKM Grow. Yang pertama, ini ada 4 trik rahasia ya. Ini nomor 4 nanti jantungnya teman-teman. Yang pertama, Anda nggak boleh usaha itu ikut-ikutan tren atau kalau bahasa sekarang FOMO ya. Hari ini trennya skincare, Anda nggak paham skincare, Anda nggak tahu itu apa itu skincare, Anda nggak pernah pakai skincare ya. Tiba-tiba banyak celetukan ngomong, usaha skincare aja, pasti cuan ya, modal kecil, untung besar ya. Padahal Anda sendiri nggak paham sama sekali tentang skincare. Anda harus tahu ketika Anda ingin membuka usaha, apa keahlian Anda, apa niche Anda yang minat, ya, itu harus ditekuni, ya. Karena kalau hanya ikut-ikutan tren, Anda akan cepat bosen dan Anda akan cepat bangkrut dan kolab. Kemudian yang kedua adalah Anda itu harus memilih tempat usaha. Kalau usaha Anda offline, itu tempatnya harus yang strategis, ya. Tempat strategis itu ada dua, dari karakter fisik ya, kemudian ada dari karakter material. Semisal kalau tempat usaha Anda nyewa, dari segi material aja Anda sebenarnya udah keberatan. Semisal dalam 1 tahun Anda sewanya 60 juta, ya usaha Anda belum berjalan, masih maju mundur, ya masih ragu ini sukses atau gagal, Anda kemungkinan besar pasti akan gagal ya ketika Anda terlalu FOMO untuk mengambil dari segi budget di bagian tempat seperti itu. Syukur-syukur Anda memiliki tempat sendiri, kemudian yang strategis itu adalah anugerah yang sangat luar biasa menurut saya ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini banyak banget nih para pembisnis, para pengusaha yang masih mau belajar dari nol, belum tahu teknik ini ya. Semisal Anda pengen buka pertokoan atau menjual produk seperti itu ya, Anda jangan terlalu banyak nyetok barang yang jenisnya sama. Ini pengalaman pribadi teman-teman ya. Saya itu pernah bisnis untuk elektronik ya, saya menyetok beberapa stop kontak itu banyak banget. Setahu saya ya, setahu saya ini pasti akan laris dan laku ya. Padahal justru malah nggak laku ya, paling laku beberapa biji aja ya. Saya terlalu berlebihan ya. Makanya buat teman-teman mungkin pinjaman dari bank 100 juta, Anda habiskan semua di beberapa item itu adalah kesalahan besar ya. Anda itu harus menyetok barang itu sedikit-sedikit aja, yang penting barang Anda lengkap. Semisal Anda pengen buka toko pecah belah, ya, Anda terlalu banyak menyetok ember dalam satu jenis ya, sampai bertumpuk-tumpuk ya. Kemudian ada customer datang ya, pelanggan baru, tanya sama Anda, di sini jual sapu nggak? Waduh, mohon maaf sapunya yang belum ada atau nggak ada ya. Padahal modalnya sudah dihabiskan dengan barang-barang yang terlalu banyak stoknya seperti itu. Dan lucu juga kalau pecah belah nggak jualan sapu. Jadi seperti itu. Yang penting sedikit-sedikit tapi ada barangnya. Kemudian kalau customer request, kita harus menyanggupi entah seminggu ke depan atau sebulan ke depan atau bahkan secepatnya ya 2-3 hari sudah ada. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah paling jantungnya ya. Ketika Anda meminjam bank, itu saya ada trik untuk cicil tutup mata selama 6 bulan. Loh, gimana itu maksudnya, Mas? Kalau saya pinjam bank 100 juta, ya, katakanlah ya, untuk angsuran per bulannya, kita ambil tenor yaitu 4 tahun. 4 tahun itu setara 48 bulan. Kita bulatkan aja, dalam 1 bulan kita ngangsurnya yaitu 3 juta ya. 3 juta kali 48 ya. Mungkin sekitar 140 jutaan ya, sekitar segitu. Kemudian kita siapkan aja untuk di bagian tenor angsuran selama 6 bulan ya. Jadi kita 100 juta itu dikurangi 18 juta. 18 juta dari mana, Mas? Dari 3 juta kali 6. Jadi modal inti Anda itu sebenarnya 82 juta aja. Itu modal inti. Loh, kenapa kok harus disimpan 6 bulan?
Karena yang namanya bisnis dan usaha itu sebenarnya bisa dilihat dari 3 bulan pertama, kemudian 6 bulan pertama. Kalau banyak orang yang mengatakan dari 3 bulan pertama, kalau saya nggak bisa teman-teman ya. Kalau bisnis itu kita harus lihat dari 6 bulan pertama ya, biar ada 2 kali kesempatan. Kalau kita hanya menyisihkan cicilan tameng itu hanya 3 bulan pertama, nanti ketika usaha Anda belum terlalu berjalan dengan apa yang Anda inginkan, atau labanya itu masih banyak ruginya, Anda akan cepat-cepat kolab ataupun bangkrut seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Ini 4 trik untuk Anda ya. Ketika Anda ingin membuka atau membangun usaha menggunakan dana pinjaman bank. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.